Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Apanya yang luar biasa? Kabarnya. Haleluya. Ya. Perkenalkan nama saya. Saya nggak perlu perkenalan sebenarnya karena saya cukup terkenal. Nama saya Erlina Situmorang. Tadi Bapak Gembala tanya, ada nggak slide-nya? Tidak, saya nggak buat slide. Karena banyak orang lihat slide saya, lalu nggak lihat saya lagi. Lihat sana, kapan lihat saya kan gitu. Jadi saya memang nggak buat slide untuk kali ini, karena saya mau Bapak Ibu Saudara fokus dengan firman Tuhan tanpa slide itu. Nama saya Erlina Situmorang. Saya berasal dari Batak pastinya karena Situmorang, tapi tidak terlama-lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan masa kini banyak umat-umat Tuhan bangga menjadi Kristen, tapi tidak bangga mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada banyak mengaku dirinya orang Kristen, tapi tidak hidup di dalam kekristenan itu. Ada banyak orang Kristen yang masuk ke gereja tapi tidak hidup di dalamnya. Ada banyak orang Kristen percaya kepada Yesus tapi tidak hidup seperti Yesus. Karena apa? Terlalu nyaman dengan dunia yang ada ini. Oleh sebab itu kita akan belajar dari satu teks firman Tuhan. Ada satu teladan yang harus kita lihat dari diri Yesus. Mungkin dalam kasihnya engkau gagal dan saya gagal. Dalam kebaikannya engkau gagal dan saya juga gagal. Dalam banyak hal engkau gagal dan saya juga banyak gagal. Tetapi dalam satu hal mari kita belajar dari firman Tuhan. Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Itu dua perikop sebenarnya, tetapi saya mau ambil inti di dalamnya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Berapa jam saya Bapak Gembala? Karena saya sebenarnya kurang kuat, karena tensi saya rendah. Jadi serasa saya di atas kapal gini-gini kan. Tapi tidak mengapa karena saya yakin Tuhan akan menguatkan. Sudah ketemu? Tunjukkan wajah yang sudah ketemu. Ada yang gini. Dan temukan firman Tuhan. Jangan ada dulu yang ngantuk ya. Karena apa? Kasihan lo pengkhotbah melihat orang yang ngantuk itu. Ya, jangan ya. Amin. Oke, mari kita baca bersama-sama. Saya mau kita bersuara semuanya. 2, 3, iya. Demikianlah firman Tuhan. Pasal 15 ini
sebenarnya ada 3 perumpamaan di dalamnya, tetapi saya mengambil 2 perumpamaan saja, yaitu domba yang hilang dan dirham yang hilang. Latar belakang perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang, di mana Yesus hendak menjawab sungut-sungut atau protes dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di dalam ayat 1-2 di mana dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dalam bahasa sehari-hari, kok ngaku-ngakunya Mesias tapi duduknya bersama orang-orang berdosa. Ngaku-ngakunya orang yang diurapi tapi kok makan bersama dengan orang berdosa. Kira-kira inilah sungut-sungut daripada orang-orang Farisi. Maka Yesus menjawabnya melalui perumpamaan kedua ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana dikatakan di dalam Lukas 18, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tidak ada orang sehat yang memerlukan rumah sakit, betul? Kalau kalian pergi, dokter cek dulu saya. Kamu sehat? Pokoknya saya mau dirawat. Kamu sehat? Pokoknya saya mau dirawat, dokter. Ada enggak? Kalau ada begini, ya kan? Oleh sebab itu Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib di dalam Lukas 18, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tapi apa hubungannya dengan pengantar saya tadi? Nanti kita akan lihat. Kebenaran ini tidak bisa diterima oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap mereka orang-orang yang paling suci, orang-orang paling benar, orang-orang yang paling religius, tidak pantas bergaul dengan koruptor, pelacur, penjahat. Yesus sepertinya sengaja memakai karakter-karakter yang dipandang hina para pemimpin agama itu. Gembala-gembala domba, perempuan-perempuan, anak-anak pemberontak itu menjadi contoh dibuat Yesus dalam perumpamaan ini. Jadi dalam 3 perumpamaan yang tadi, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, bahkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, di dalam sinoptik yang ditulis di dalam Injil sinoptik, dia hanya perumpamaan tentang domba yang hilang, tetapi tentang dirham yang hilang dan anak sulung yang meninggalkan, anak bungsu yang meninggalkan bapaknya, hanya si Lukas yang menulis, Bapak Ibu. Tetapi saya akan membahas hanya 2 kategori saja, yaitu tentang dirham yang hilang. Matthew Henry, saya baca di dalam kutipannya, Matthew Henry menyimpulkan maksud utama dari 3 perumpamaan ini, bahwa Allah tidak berkenan dengan kematian dan kebinasaan orang berdosa, melainkan Allah sangat senang kalau orang berdosa itu kembali dan bertobat dan bersuka cita dengan memberikan penghiburan anugerah. Melalui 3 perumpamaan ini Yesus dan menjawab sungguh-sungguh tuduhan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi Matthew Henry ini mengatakan bahwa perumpamaan ini Allah tidak berkenan dengan kematian orang-orang berdosa. Maka Yesus diutusnya untuk datang ke dunia menyelamatkan orang-orang berdosa. Maka dikatakan tadi di dalam Lukas, di mana dikatakan bukan orang sakit yang membutuhkan tabib. Dan Yesus juga berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
tetapi memanggil orang-orang berdosa. Mengapa Yesus ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, tadi kita sudah baca jawaban Yesus, yaitu ketika aku menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka, adalah seperti seorang gembala yang menemukan seekor domba, bukan seorang ya. Di dalam ayatnya selanjutnya, menemukan seekor domba yang hilang setelah mencarinya yang lama, menggendongnya pulang dan bersukacita dengan semua sahabat-sahabatnya. Seperti seorang perempuan yang menemukan satu koin dirhamnya yang hilang dan bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Dan seperti seorang bapa yang kehilangan anak bungsunya dan kembali anaknya itu, dan orang tua pun, bapaknya pun bersukacita dan memberikan pesta pora. Mengapa Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka? Mengapa Yesus menyamakan dirinya seperti seorang gembala yang mencari satu ekor dombanya yang hilang? Mengapa Yesus menyamakan dirinya seorang perempuan yang mencari satu koin dirham yang hilang? Mengapa Yesus diutus oleh Allah turun ke dunia, dari sorga disalibkan mati demi dosa-dosa manusia? Karena satu jiwa manusia berdosa sangat berharga bagi Allah. Allah bermaksud melakukan pemulihan bagi semua manusia yang telah jatuh dan berdosa untuk kembali bersekutu dengan Allah sendiri. Satu jiwa manusia yang diciptakan segambar dengan serupa dengan Allah sangat berharga bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 4 dan 6 ada satu ekor domba yang hilang dari 99 ekor. Ada satu dirham atau uang koin dari perak. Satu dirham nilainya sama dengan upah pekerja satu hari. Satu dirham nilainya $2 yang hilang dari 10 dirham. Satu ekor domba yang hilang dan dicarikan dan bertemu, maka gembala berbahagia. Allah yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa atas alam semesta, bulan, bintang dan matahari, gunung-gunung yang tinggi dan samudra yang luas, tetapi Allah peduli dengan satu individu manusia. Bayangkan kalau Allah yang mulia dapat menciptakan segala sesuatunya, tetapi Dia lebih menghargai satu individu. Bahkan satu individu ini pun adalah orang yang sangat berdosa, orang yang sangat hina, tetapi itu sangat berharga di mata Tuhan. Satu pribadi manusia, satu orang pun yang mati masuk neraka, Tuhan tidak rela, Bapak Ibu, selamatkan satu jiwa berapapun harganya. Satu jiwa manusia yang terhilang lebih penting daripada ribuan malaikat di sorga yang menemani Allah, walaupun harganya adalah mengorbankan anaknya yang tunggal. Satu orang manusia lebih berharga daripada ribuan malaikat yang ada di sorga, maka Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib. Allah benci dosa, Bapak Ibu, tetapi Allah mengasihi pendosa. Allah benci dosa, tetapi Allah mengasihi pendosa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, yang tahu katakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, perhatikan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana digambarkan dalam perumpamaan ini kasih Bapa melalui Yesus Kristus yang diutus ke dunia kepada manusia yang berdosa, walaupun hanya satu orang, apakah itu orang Yahudi ataupun semua suku dan bangsa. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan memandang siapa, sekalipun engkau terhina dan berdosa, justru itulah Dia datang. Di dalam ayat 4 sampai ayat 6, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun
mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Adakah itu dikatakan di dalam ayat 4? Dan ayat kelima, dan kalau ia telah menemukan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Gembala itu adalah Yesus yang tahu ada satu dombanya yang hilang. Di dalam Mazmur 23, yaitu tentang gembala, ya, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, meninggalkan yang 99 pergi mencari satu domba yang sesat sampai ia menemukannya. Ia telah menemukannya. Yesus meletakkan domba itu di atas bahunya dan digendongnya dengan bersukacita. Kasih Yesus yang sempurna, orang berdosa telah diselamatkan. Gambaran yang kedua yaitu perempuan yang kehilangan dirham, ayat 8-9. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Diibaratkan Yesus seperti perempuan kehilangan 1 koin perak dari 10 koin peraknya. Ia menyalakan pelita. Rumah perempuan itu rumah yang sederhana tanpa jendela, jadi gelap tanpa cahaya. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa ikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ia akan selamat. Yohanes 8 ayat 12. Coba dibaca. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya, menyapu rumah adalah gambaran jiwa pelayanan. Yesus yang merendahkan diri seperti seorang hamba menyapu rumah, mencarinya dengan cermat sampai ketemu. Kasih Allah yang aktif mencari bersukacita. Ini adalah isi hati Allah yang senang kalau orang berdosa bertobat. Di dalam ayat 7-10 tersirat maksud utama dari 2 perumpamaan ini, yaitu akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapa di sorga bersukacita, malaikat-malaikat turut bersukacita, gembala yang baik juga bersukacita. Siapakah yang dimaksud dengan 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan? Ini adalah ironi sesungguhnya Bapak Ibu. Karena di mana dikatakan, coba lihat Lukas 5 ayat 31 dan 32. Ada ibu-ibu yang bisa bacakan? Kalau tidak ada lagi ibu-ibu, anak muda yang kuat suaranya. Lukas 5 ayat 31 dan ayat 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Iya, dan itu ada di dalam Matius dan Markus. Matius 19 ayat 12-13, Markus 2 ayat 17. Justru orang-orang yang sadar dirinya orang yang berdosa, menyadari suatu kebutuhan rohani, segera datang kepada Yesus. Tetapi ahli Taurat dan Farisi, memimpin agama Yahudi, itu menganggap dirinya mereka benar, mereka suci, mereka sudah rohani, tidak memerlukan pertobatan. Namun Yesus makan bersama, mengampuni mereka yang datang kepadanya dalam iman dan pertobatan.
dalam Matius 5 ayat 3. Mengapa satu orang berdosa itu bertobat? Satu orang berdosa ini bisa berarti jutaan bahkan miliaran orang yang berdosa, yang belum bertemu dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sebagai penebus manusia dari dosa. Injil Lukas mencatat Zakheus, kepala pemungut cukai, kaya, bertemu dengan Yesus lalu dia bertobat. Bukti pertobatannya, Zakheus memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Matius dicatat di dalam Alkitab, pemungut cukai bertemu dengan Yesus, bertobat. Bukti pertobatannya, Matius melepaskan pekerjaannya dan menjanjikan kekayaan dan kemampanan, menjadi murid Yesus, mengikut Yesus dan pikul salib. Di dalam Lukas 5 ayat 27. Yang ketiga, Saulus, orang Farisi, penganiaya orang-orang Kristen, bertemu dengan Yesus dan dalam perjalanan menuju Damaskus bertobat. Bukti pertobatannya, Saulus berubah nama menjadi Paulus. Pekerjaannya dari penganiaya menjadi penginjil. Lalu yang keempat, perempuan Samaria biasanya melakukan hubungan seks bebas dengan banyak laki-laki, bertemu dengan Yesus, bertobat. Bukti pertobatannya, ia memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang di kampungnya. Lalu yang keenam, laki-laki dari Gerasa, telah lama kerasukan setan, biasanya telanjang tidur di kuburan, bertemu dengan Yesus, dilepaskan dari setan-setan, bertobat dan jadi penginjil di kampungnya. Dan banyak lagi cerita di dalam Alkitab, orang yang bertemu, yang hina, orang yang berdosa, orang yang sakit itu bertemu dengan Yesus, bertobat dan dibuktikan pertobatannya. Mengapa Yesus Kristus yang bisa membuat orang berdosa bertobat sejati? Mengapa Yesus Kristus bukan dewa-dewa, bukan guru-guru agama, bukan nabi-nabi, bukan filsafat dunia, bukan ilmu-ilmu kebaktian, atau bukan psikologi, bukan agama-agama, bukan tradisi-tradisi? Mengapa harus Yesus? Yesus berkata, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Tidak ada satupun jalan membawa kita kepada pertobatan selain di dalam Kristus. Amin. Yesus Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Di dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 47, penulis Lukas menggemakan lagi pesan Yesus. Dimulai khotbah Petrus di hadapan mahkamah agama Yahudi dan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberinya kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya telah memaparkan, maka saya mau bertanya. Tolong dijawab dalam hati. Sudahkah Anda bertemu dan ditemukan oleh gembala yang baik itu? Sudahkah engkau, sudahkah saya sudah bertemu dan ditemukan oleh gembala yang baik itu? Sudah. Kalau domba, gampang menjawab ini Bapak Ibu, sangat gampang. Adakah satu ekor domba yang hilang di padang gurun belantara dunia ini? Kitakah satu ekor domba yang hilang di belantara dunia yang hina ini?
koin perak yang hilang di kegelapan dan kekotoran lantai dunia itu? Coba cek dirimu. Adakah satu koin yang hilang dan jatuh di dalam lantai kekotoran dunia ini? Atau adakah domba yang hilang itu? Ini waktunya keselamatan itu. Jangan keraskan hatimu. Melalui khotbah Injil ini, gembala yang baik itu sedang mencarimu. Bertobatlah dan terus bertobat. Amin. Nah tadi kalau Anda sudah berkata sudah, puji Tuhan, haleluya. Namun jangan senang dulu Bapak Ibu. Sudahkah Anda bersama gembala yang baik itu mencari dan menemukan domba yang hilang itu? Tanya dirimu, kalau engkau telah ditemukan sebagai domba yang hilang atau dirham yang hilang, apakah engkau sudah bersama dengan gembala mencari domba yang hilang dan dirham yang hilang itu? Ini kelemahan gereja Tuhan masa kini. Dia bangga bertobat, dia bangga melayani Tuhan, tapi tidak bangga ketika jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Ada banyak gereja-gereja Tuhan nyaman dengan gereja yang ber-AC, yang dingin, tapi tidak melihat ada jiwa-jiwa yang terhilang seperti domba yang hilang itu. Ada jiwa-jiwa seperti dirham yang tergeletak dan bergelumuran dengan kekotoran, tidak terbebas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda, kita semua telah ditemukan oleh gembala yang baik itu, apakah kita sudah bersama-sama dengan gembala yang baik itu mencari domba yang hilang? Tanya hatimu, Bapak Ibu. Amin. Amin. Jangan nyaman engkau duduk beribadah sementara ada banyak jiwa-jiwa yang belum dipanggil untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persiapan saya ada 3. Tapi saya berdoa terus. Tadi baru saya diketuk oleh Tuhan. Saya baca ini. Betapa sukacitanya gembala itu ketika menemukan domba yang hilang 1 ekor. Betapa sukacitanya perempuan ketika menemukan dirham yang hilang hanya 1 biji dari 10-nya. Betapa sukacitanya Tuhan ketika engkau dan saya bersama Dia mencari domba-domba yang hilang dan dirham yang hilang itu. Tuhan tidak membutuhkan kepintaran dan kehebatan, tapi Tuhan membutuhkan hatimu yang terbeban untuk jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Kalau semua jemaat Tuhan terbeban dengan hal ini, saya yakin tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Amin. Tuhan tidak butuhkan ini semua. Apapun ini tidak. Yang dibutuhkan, adakah kau bawa domba yang terhilang itu? Adakah kau bawa dirham yang hilang itu untukku? Kata Tuhan. Begitu juga anak-anak Tuhan, para mahasiswa. Kalau engkau sudah dipanggil Tuhan dan bertemu dengan gembala yang baik itu, tanamkan di hatimu, engkau akan bersama dengan gembala itu mencari domba-domba yang hilang yang lainnya. Amin. Amin. Maka tadi pertanyaan saya, sudahkah Anda bertemu dengan gembala yang baik itu? Tentu semua berkata sudah. Hanya pertanyaannya, sudahkah kita bersama dengan gembala yang baik itu menemukan domba dan dirham yang hilang itu? Kalau belum, mari kita kobarkan api kita untuk mencari domba-domba yang hilang. Amin. Kobarkan semangatmu untuk mencari dirham yang hilang. Kobarkan semangatmu untuk mencari domba yang hilang. Karena 1 orang bertobat, sorga bertepik sorak. Sebab itu Bapak Ibu, saya tidak berpanjang. Saya hanya rindu tanamkan firman ini di hatimu. Dan lakukan. Mari kita sama-sama mencari domba yang hilang itu.
aku dan kamu adalah alat Tuhan di dunia ini. Aku dan kamu adalah perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan di dunia ini. Kobarkan gairahmu, kobarkan jiwamu. Mari kita melayani Tuhan, cari jiwa untuk Tuhan. Karena kalau memain musik, band-band sana pintar main musik. Kalau hanya penerima tamu, ada banyak yang bisa dibuat penerima tamu. Kalau hanya untuk multimedia, saya bukan enggak menghargai semua pelayanan kalian. Tuhan pun tidak menghargai itu. Tuhan menghargai itu. Tetapi Tuhan mau engkau bersama dengan Dia mencari domba yang hilang dan dirham yang hilang. Jangan biarkan kursi ini kosong. Gerakkan semangatmu untuk mencari jiwa demi kemuliaan Tuhan.